Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama Ibu. Di pertemuan kita keempat ini kita akan belajar tentang kondisi alam di Indonesia. Pada pertemuan ketiga kemarin kita sudah belajar tentang dinamika kependudukan di Indonesia. Nah, dari pembelajaran kemarin kita bisa mengenal lebih banyak ya tentang suku-suku, tentang persebaran penduduk di Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini kita belajarnya tentang kondisi alam di Indonesia. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Baik, kita langsung mulai saja ya. Kondisi alam Indonesia. Di Indonesia memiliki kenampakan alam yang beragam. Keragaman kenampakan alam di Indonesia mencakup keadaan fisik wilayah serta keadaan flora dan fauna. Keadaan fisik wilayah meliputi kondisi geologi, keberadaan iklim, dan bentuk permukaan bumi. Itu disebut kondisi fisiografis yang mempengaruhi jenis tanamannya. Sementara itu, keadaan flora dan fauna berkaitan dengan beragam jenis flora dan fauna di hutan Indonesia. Keberadaan dan kekayaan alam Indonesia mendukung kehidupan penduduknya. Yang pertama ada kondisi geologi Indonesia. Secara geologis, Indonesia terletak di antara tiga pertemuan lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Pasifik, lempeng Indonesia-Australia, bertumbukan dengan lempeng Eurasia di lepas Pulau Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Tumbukan lempeng tersebut membentuk sebuah jalur gunung api Indonesia. Yang kedua ada bentuk muka bumi. Luas wilayah Indonesia mencapai 5.180.053 km kubik. Terdiri atas dataran seluas 1.922.570 km kubik dan lautan seluas 3.257.483 km kubik. Jika diperlihatkan keberadaan pulau-pulau di Indonesia tanpa adanya keberagaman bentuk muka bumi, dapat dibedakan menjadi dataran rendah, dataran tinggi, gunung, dan pegunungan. Di sini ada dataran rendah. Dataran rendah bersifat luas dan rata. Dataran rendah terhampar mulai batas permukaan laut hingga ketinggian 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah umumnya dijumpai di daerah pantai atau pedalaman. Dataran rendah memiliki topografi rata dan jenis tanah subur dari pengendapan aliran sungai. Dataran rendah di Indonesia antara lain terdapat di wilayah pantai timur Sumatera, pantai utara Jawa, dan pantai selatan Kalimantan. Kemudian ada bukit dan perbukitan. Bukit merupakan wilayah bentang alam yang memiliki permukaan tanah lebih tinggi daripada permukaan tanah di sekitarnya. Bentuk bukit menyerupai gunung, tetapi ukurannya lebih kecil. Ketinggian bukit di bawah gunung mencapai 200-300 meter di atas permukaan laut. Bukit memiliki puncak yang jelas. Bukit dapat terbentuk dari patahan batuan yang salah satu bagian patahan batuannya terangkat, runtuhan batuan, dan erosi batuan. Material hasil erupsi gunung api yang tererosi juga dapat membentuk bukit. Aliran air hujan mengikis material erupsi. Bagian material yang kuat akan tertinggal membentuk bukit. Bukit dapat dijumpai di dekat pegunungan, lembah, dan dataran. Kemudian ada dataran tinggi. Dataran tinggi atau plato merupakan dataran luas yang relatif rata pada ketinggian lebih dari 400 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi memiliki lereng curam di bagian pinggir yang memisahkan dari daerah sekitarnya. Dataran tinggi dapat terbentuk dari aliran lava yang menutupi permukaan tanah yang luas, kemudian membeku.
Dataran tinggi juga dapat terbentuk dari pelipatan batuan dan erosi permukaan batuan oleh hujan. Erosi memindahkan banyak material tanah dan dataran tinggi. Dataran tinggi di Indonesia antara lain adalah dataran tinggi Gayo, dataran tinggi Dieng, dataran tinggi Malang, dan dataran tinggi Alas. Kemudian yang terakhir ada gunung dan pegunungan. Bentuk penampakan gunung demikian menjulang. Dilihat dari kejauhan gunung tampak halus dan indah. Jika didekati, gunung tampak kasar dengan banyak igir dan lembah di lereng gunung. Gunung adalah bentuk muka bumi yang menjulang dengan ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Gunung berdiri sendiri dan dengan bentuk kerucut dan kubah dan belerang curam. Adapun pegunungan adalah deretan gunung yang saling bersambungan. Pegunungan sebenarnya merupakan kerutan dan tonjolan kerak bumi. Kemudian yang ketiga adalah kondisi iklim di Indonesia. Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca dalam waktu dan daerah luas. Cuaca adalah kondisi udara pada suatu tempat yang relatif sempit dan terjadi dalam waktu yang relatif singkat. Posisi geografis Indonesia menyebabkan Indonesia beriklim tropis. Berdasarkan karakteristik wilayah, keadaan iklim di Indonesia diklasifikasikan menjadi iklim musim, iklim laut, dan iklim panas. Kita akan bahas satu persatu. Iklim musim adalah iklim musim di Indonesia dipengaruhi gerakan angin monsun. Sesuai gerakan angin monsun, iklim musim di Indonesia berubah setiap 6 bulan sekali. Angin monsun adalah angin periodik yang terjadi akibat perbedaan tekanan udara antara samudra dan benua. Saat terkena penyinaran matahari, benua lebih mudah panas dibandingkan samudra. Fenomena ini mengakibatkan samudra bertekanan lebih tinggi daripada benua. Kemudian iklim laut adalah iklim laut di Indonesia dipengaruhi kondisi wilayah Indonesia yang berupa negara kepulauan, samudra, dan lautan yang mengelilingi Indonesia, mempercepat proses penguapan. Proses penguapan ini menyebabkan kelembapan udara di Indonesia sangat tinggi, sehingga Indonesia berpotensi memiliki curah hujan tinggi sepanjang tahun. Lalu ada iklim panas. Iklim panas yang terjadi di Indonesia dipengaruhi letak di daerah dekat ekuator atau tropis. Daerah dekat ekuator seperti Indonesia menerima penyinaran matahari tinggi sepanjang tahun. Penyinaran matahari mempercepat proses penguapan di Indonesia. Penguapan yang tinggi mempengaruhi tingginya curah hujan di Indonesia. Kemudian ada flora dan fauna. Indonesia memiliki keanekaragaman flora dan fauna atau keanekaragaman hayati yang sangat besar. Berdasarkan data dari Departemen Kehutanan dan Perkebunan tahun 1999, jumlah spesies tumbuhan di Indonesia mencapai 8.000 spesies yang sudah teridentifikasi. Sedangkan jumlah spesies hewan mencapai 2.215 spesies. Spesies hewan terdiri atas 515 mamalia, 60 reptil, 1.519 burung, dan 121 kupu-kupu. Besarnya keanekaragaman hayati di Indonesia berkaitan erat dengan kondisi iklim dan kondisi fisik wilayah. Suhu dan curah hujan yang besar memungkinkan tumbuhnya beragam jenis tumbuhan. Tumbuhan memerlukan air dan suhu yang sesuai. Semakin banyak air tersedia, semakin banyak tumbuhan yang dapat tumbuh oleh sebab itu banyak tumbuhan yang dapat hidup. Persebaran flora dan fauna. Flora di Indonesia ternyata dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu Indo-Malaya dan Indo-Australian. Kelompok Indo-Malaya meliputi kawasan Indonesia Barat. Pulau-pulau yang masuk ke dalam kelompok ini adalah Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Kelompok Indonesia Australian meliputi tumbuhan yang ada di kawasan Indonesia Timur.
Pulau-pulau yang termasuk dalam kawasan ini adalah Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku, dan Papua. Nah, untuk persebaran fauna Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 3 corak yang berbeda, yaitu fauna bagian barat, tengah, dan timur. Garis yang memisahkan fauna di Indonesia bagian barat dengan tengah dinamakan garis Wallace. Sedangkan garis yang memisahkan fauna Indonesia bagian tengah dan timur dinamakan garis Weber. Fauna bagian barat memiliki ciri atau tipe seperti halnya fauna Asia sehingga disebut tipe Asiatik. Fauna bagian timur memiliki ciri atau tipe yang mirip dengan fauna yang hidup di benua Australia sehingga disebut tipe Australis. Fauna bagian tengah merupakan fauna peralihan yang ciri atau tipenya berbeda dengan fauna Asiatis maupun Australis. Faunanya memiliki ciri tersendiri yang tidak ditemukan di tempat lainnya di Indonesia. Fauna ini disebut fauna endemis. Lalu fauna di bagian barat Indonesia itu adalah tipe Asiatis. Tersebar di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Pulau Kalimantan. Beberapa jenis fauna Asiatis adalah sebagai berikut. Untuk yang jenis mamalia itu ada gajah, badak bertulah 1, rusa, tapir, banteng, kerbau, monyet, babi hutan, harimau, dan lain-lain. Untuk jenis reptil ada biawak, buaya, kura-kura, kadal, ular, tokek, bunglon, dan tenggiling. Jenis burung antara lain elang bondol, jalak, merak, ayam hutan, burung hantu, dan kutilang. Untuk jenis ikannya ada ikan mujair, arwana, dan pesut. Jenis serangga antara lain adalah kumbang dan kupu-kupu. Untuk fauna Indonesia Tengah atau tipe peralihan adalah terdapat di kawasan Wallace yang meliputi Pulau Sulawesi dan pulau-pulau di sekitarnya, Nusa Tenggara, dan Kepulauan Maluku. Fauna di kawasan ini dikategorikan hewan asli Indonesia karena secara geologis kawasan ini tidak pernah bersatu dengan daratan manapun, baik Asia maupun Australia. Batas wilayah persebaran fauna tipe Asiatis dengan fauna tipe peralihan dipisahkan garis khayal yang disebut garis Wallace. Jenis fauna tipe peralihan sebagai berikut. Untuk yang mamalia ada anoa, babi, rusa, tapir, ikan duyung, monyet hitam, monyet sabah, beruang, kuskus, dan banteng. Untuk jenis amfibi ada katak pohon, katak terbang, dan katak air. Lalu ada reptil. Reptil di sini ada ular, buaya, biawak, komodo. Dan yang jenis burung ada burung dewata maleo, mandar, raja udang, kakak tua, nuri, dan rangkong. Untuk fauna Indonesia bagian timur ada tipe Australis. Fauna tipe peralihan dan fauna tipe Australia dipisahkan garis khayal yang disebut garis Weber tadi. Jenis faunanya untuk yang mamalia ada kanguru, alibi, beruang, koala, kanguru pohon, dan kelelawar. Untuk jenis reptilnya ada buaya, biawak, kadal, dan kura-kura. Lalu yang terakhir ada jenis burung, yaitu burung kakak tua, beo, nuri, cendrawasih, dan kasuari. Demikian penjelasan dari Ibu. Apabila ada pertanyaan silakan kalian bertanya di Google Classroom ya. Untuk pertemuan ini jangan lupa diisi absennya. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.